Oke, seperti ini teman-teman penampakan dari smartphone Oppo F7 ya. Jadi kondisi fisiknya ya seperti ini ya, terlihat sedikit jelek ya karena memang di sini banyak lukanya ya di sini untuk pinggir-pinggirnya, dan seperti ini penampakan setelah saya restorasi. Jadi seperti baru lagi. Nah, bagaimana sih prosesnya? Oke, kita putar dulu intronya saja ya. Oke, cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, kali ini saya mendapat paket dari online shop ya. Ini paketan ini dikirim langsung ke tempat saya ya. Mari kita buka dulu eksekusi apa saja sih paketannya ya. Nah, paketan ini guna untuk bahan-bahan restorasi dari smartphone Oppo F7 ya teman-teman. Nah, di sini apa saja sih yang diperlukan untuk restorasi Oppo F7 ini menjadi barang baru lagi ya. Oke, yang pertama ada backdoor ini. Backdoor ini beli di toko online seharga 65.000 saja ya. Jadi di sini ada kelengkapannya seperti tombol on off, tombol power ya, tombol volume juga ada, lanjut ada lensa kamera ya. Di sini di bingkisan kecil ini sudah lengkap semua untuk aksesorisnya. Dan di sini ada bingkisan kecil ini apa sih sebenarnya? Bingkisan kecil ini berisi fleksibel untuk mengganti dari fleksibel on off dengan fleksibel powernya ya. Nanti kemungkinan ada yang rusak di antara fleksibel tersebut, maka saya mengorder fleksibel ini di toko online cuma harga 20 ribuan saja. Untuk teman-teman bisa tuh kalau masih butuh fleksibel, jadi langsung meluncur ke toko online, itu banyak yang jual. Jadi restorasi kali ini menghabiskan dana sekitar 60.000 ditambah 20.000 ditambah ongkos kirimnya sekitar 90.000 saja. Kita lanjut eksekusi ya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus eksekusinya. Lanjut. Oke teman-teman, di sini untuk langkah pertama kita membongkar backdoor dari smartphone Oppo F7-nya ya. Jadi di sini saya menggunakan alat-alat untuk pembongkaran tersebut. Maaf untuk teman-teman ya, karena memang video ini bukan video tutorial, akan tetapi cuma video proses dari restorasi Oppo F7. Maka pembongkaran pun tidak saya detailkan untuk cara-cara membongkarnya. Jadi teman-teman tetap stay tune saja ke channel ini ya. Jadi saya bongkar mesin atasnya ya, saya bongkar. Sebenarnya sih durasi video ini terlalu panjang ya jika kita kuak satu persatu ya. Saya ingat untuk pembongkaran dari smartphone ini sampai selesai itu memerlukan durasi yaitu kurang lebih 1 jam ya. Maka saya cepatkan saja ini pembongkaran dari baterai ya. Baterainya kita langsung eksekusi saja ya teman-teman. Jadi setelah semua telanjang, kita bongkar baterainya, kita lepas satu persatu dari koneksinya ya, seperti sinyal, seperti baterai, seperti dan lain sebagainya. Itu kita lepas semua teman-teman. Dan tak lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman subscribe agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Dan saya mengucapkan untuk teman-teman yang sudah setia subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Maka kali ini lanjut aja eksekusinya ya teman-teman. Saksikan dan dilihat dari satu persatu komponen-komponen apa yang harus kita lepas. Nah, di sini proses pelepasan dari fleksibel power yang lama ya, karena memang fleksibel power yang lama ini memang sedikit rusak. Jika dipencet-pencet itu kurang connect ya. Maka untuk fleksibel lamanya kita ganti dengan fleksibel baru. Oke ya teman-teman. Jadi di sini proses penggantian fleksibel lama ke yang untuk fleksibel barunya ya. Oke, sekiranya pemasangan fleksibel ini sudah selesai, kita rapatkan dengan lem ya.
Jadi di sini kita lem agar supaya tidak goyang-goyang, dan untuk eksekusi yang selanjutnya kita pasang mesin atasnya. Nah, di sini kita masang mesin atasnya karena memang untuk fleksibel volumenya itu masih bagus. Saya memutuskan tidak mengganti untuk fleksibel volumenya, jadi memilih untuk yang ori saja ya. Kita pasang-pasang, kita lanjut ya untuk pemasangan mesin. Kita pasang koneksi-koneksinya dari koneksi mesin ke koneksi mesin bawah ya. Kita pasang semua, jangan sampai ada yang terlewatkan. The next kita lanjut pasang baterainya ya, nanti agar supaya kita melihat apakah fleksibel yang saya pasang ini berhasil hidup on off nya ya. Kita uji coba dengan menghidupkan smartphone-nya ya, apakah fleksibel baru ini berjalan dengan maksimal. Nah, sekiranya sudah hidup berarti kita tinggalkan saja, kita lanjut eksekusi untuk backdoor-nya. Nah, ini backdoor ini pemasangan dari lensa kamera, pemasangan fingerprint ya. Jadi fingerprint itu untuk teman-teman yang baru tahu penggantian ini, jadi fingerprint itu dilepas dari backdoor lama ke backdoor baru ya, kita tempelkan. Untuk komponen-komponennya jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita pemasangan lensa ini cuma membutuhkan lem saja ya. Untuk lensa saya tetap pakai yang orisinil karena memang bahan dari lensanya yang KW-KW dengan yang orisinil itu beda. Nah, di sini saya pastikan semua rapat semua, saya kencangkan semua ya, karena memang proses yang awal tadi cuma pengetesan dan saya pasang mungkin cuma baut 2 saja, dan di sini saya pasang semua saja agar supaya lebih rapat, karena memang untuk penguji cobaan dari mana tadi, dari on off nya ya, itu sudah dianggap selesai dan saya pasang untuk backdoornya ya. Di sini pemasangan backdoor, apakah nanti tombolnya itu berjalan maksimal setelah dipasang backdoor. Nah, di sini saya mencoba menonaktifkan, menghidupkan, menonaktifkan, menghidupkan smartphone-nya dan enak ya, berjalan lancar. Dan menurut saya restorasi kali ini sukses. Namun untuk teman-teman yang perlu diingat, backdoor dengan harga 60.000 itu tentu jauh kualitasnya dengan backdoor ori ya. Di sini proses penggantian backdoor ya seperti ini sebelumnya ya. Jadi bisa teman-teman lihat, dan kalau sudah direstorasi seperti ini, cuma mulus backdoornya saja, akan tetapi untuk kualitas dari backdoornya, dari bahannya itu memang banyak berbeda ya dengan yang aslinya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat informatif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.